Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Mau tanya Bu ya, misalkan di bulan puasa Ramadan kan misalkan apa nggak puasa gitu, nanti kan ada di kodo gitu ya. Lah itu misalkan lupa gitu, misalkan ada yang lupa berapa hari saya tuh nggak batalnya gitu, itu gimana mengkodonya gitu. Kenapa lupa? Dulu masih muda bisa gitu. Anggap Ya. saja gitu. Baik. Misalkan gitu ada, misalkan lupa terus itu gimana mengkodonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa ada uzur. Dan yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dia telah melakukan dosa besar yang seandainya ditambal, dibayar dengan puasa sampai mati tidak akan terbayarkan. Begitu besarnya meninggalkan puasa tanpa udzur. Maka dari itu harus tahu semuanya, apa sih yang menjadikan seseorang boleh meninggalkan puasa. Mohon segera dilihat dalam fikih praktis Buya, 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Jika Anda bukan termasuk 9 orang yang boleh berbuka puasa, maka di saat Anda berbuka dosa besar. Jika Anda bukan anak kecil dan bukan orang gila, dan jika Anda bukan orang sakit dan juga bukan orang tua renta yang susah sakit, dan jika Anda bukan orang yang lagi hamil dan menyusui, dan jika Anda bukan orang yang lagi haid dan nifas, dan jika Anda bukan seorang lagi bepergian jauh, maka Anda wajib puasa. Lalu jika ada orang meninggal, naudzubillah, kadang orang biasa meninggalkan puasa di rumah sesedih tidak puasa. Subhanallah, tidak puasa. Oh, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah Rahman Rahim, Allah Maha Kasih, membuka pintu tobat kepada siapapun. Yang lalu biarkan berlalu. Banyak orang punya masa lalu kelam, tapi Allah telah berikan cahaya iman dan tobat sehingga masa depannya terang benderang. Banyak orang dulu tidak pernah berpuasa, bahkan juga berjudi, bahkan juga mabuk, bahkan juga zina. Akan tapi setelah itu dibuka oleh Allah pintu kebaikan, terang benderang, masa lalunya hapus. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Maka kembalilah kepada Allah semua yang pernah meninggalkan puasa. Berjanjilah di Ramadan yang akan datang, aku harus berpuasa. Kemudian insya Allah pada minggu-minggu berikutnya akan kami sisipkan kembali tentang fikih puasa praktis, agar semua dari kita ngerti. Maka jika Anda termasuk golongan yang boleh berbuka, Anda boleh berbuka. Dan jika orang boleh berbuka puasa, maka Anda haram mewajibkannya. Nenek Anda yang sudah tua renta, sudah sangat tua, kemudian susah untuk berpuasa, haram Anda mewajibkan puasa kepadanya. Tapi kalau mengajak dengan suka-suka boleh. Baik. Kemudian ada orang pada masa lalu sering meninggalkan puasa. Semua puasa yang ditinggalkan harus diqadha. Dan ngodoknya itu semestinya kalau waktu meninggalkan puasa itu karena bandel dia melanggar Allah, maka wajib dibayar kontan. Nggak boleh main-main. Akan tapi kadang sebagian dari kita ini karena kebodohan, pergaulan, sehingga belum punya ilmu, sehingga ya begitulah dia meninggalkan puasa waktu SMA dulu, ikut sana ikut sini, ya sudahlah. Kalau begitu wajib diqadha, bolehlah dicicil, tapi harus segera diselesaikan di tahun itu kalau bisa. Nah, bagaimana bilangannya? Bilangannya adalah Anda kira-kira, sebelum Anda mengqadha, Anda kira-kira. Setelah Anda kira-kira peritim, menghayalkan dulu tahun pertama kira-kira berapa hari, tahun kedua, tahun ini, mulai dari umur balik Anda, bukan masa kecil. Mulai dari misalnya tahun pertama kurang lebihnya 10 atau 12, 13, tulis 12, 13, 14. Anda jumlah, selesai itu, setelah itu Anda hitung, Anda ingat jumlahnya. Misalnya saya hitung rupanya saya itu sekarang umurnya sudah 30 berapa. Kemudian mulai dari 15 tahun. Berarti saya itu kurang lebihnya 13 tahun jarang puasa. Berarti 20 hari, paling tidak puasa saya 10 hari. Berarti 20 hari kali berapa? 12 tahun. Kalikan 20 kali 2, 12. Setelah dikalikan 12 berapa? 240 hari. 240 hari. Lupakan yang lalu, Anda ingat bilangannya saja.
Kenapa? Anda hendaknya mengingat bilangan saja supaya Anda tidak bawa kepada keraguan-raguan dulu. Berapa sih? Berapa? Sudah lupa. Jadi Anda kira-kira dulu dan Anda pastikan dengan kira-kira. Setelah itu Anda tidak usah pakai kira-kira, Anda percaya dengan bilangan yang sudah Anda pastikan. Berarti utangku berapa? 240 hari. Berarti saya sekarang harus mulai mengkodok 240 hari. 1, 2, 3, cicil. Sampai selesai. Jadi gitu, jadi dikira-kira dulu. Kalau Anda tidak ngira-ngira, biarpun Anda sudah puasa mungkin melebihi daripada utang, Anda tetap dalam keraguan-raguan karena Anda belum pastikan berapa utangku. Sama utang dengan orang tuh, jangan nyicil bayar tapi nggak tahu utangmu berapa. Aku yang penting dulu banyak minjem duit, berapa? Ya nggak tahu, terus ya saya bayar sampai kapan? Pastikan dulu bu, utang saya berapa nih? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Sudah sekarang ambil kesepakatan kira-kira. Anda ridho, saya ridho. Berapa kira-kira utang saya? Saya banyak sekali ngambilnya. Ya ini ngambil. Pusing saya ngitungnya. Sudah saya anggap utangmu 10 juta. Kan beres gitu. Kalau belum nggak beres, Anda bayar lagi. Anda merasa cukup, dia belum merasa cukup. Kan repot. Nah, jadi dikira-kira dulu berapa, baru Anda melangkah untuk mengkodok. Pastikan tentang bilangannya terlebih dahulu.